Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sahabat salikin, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Kemudian doanya Nabi Isa menurunkan hidangan dari langit. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, turunkan hidangan rohani, pembelajaran yang penuh berkah, ilmu yang penuh berkah, yang menjadikan turun rizki yang barokah seperti air zam-zam. Semua penyakit hati, penyakit zahir disembuhkan Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an, kata Allah, kecuali sebagai obat rahmat bagi orang yang beriman. Sekarang kita akan mengkaji surat Al-Isra ayat 107, 108, 109. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qabli idza tutla alaihim idza yutla, ya. Kita ulangi dari innal ladzina utul ilma min qabli idza yutla alaihim yaqirruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yaqirruna lil azqani yabkuna wa yazidum khusyu'a. Ayat sajadah kita baca tasbih karena ini kajian. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Rendahkan hati kita. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakanlah aminu, berimanlah atau kalian tidak beriman. Innal ladzina utul ilma min qablihi, sesungguhnya orang-orang yang telah diberi ilmu sebelum kita. Idza yutla alaihim, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, yakhiruna lil azqani sujada, menyungkur mukanya dan bersujud. Dan ketika sujud, wa yaquluna, mereka itu berdoa.
Subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Maha suci Tuhan kami, bahwa janji Tuhan kami itu pasti dipenuhi, dikerjakan, dilaksanakan. Wa yakhiruna lil azqan, menyungkurkan mukanya, yabkuna sambil menangis, wa yaziduhum khusyu'a, dan khusyuknya itu bertambah-tambah. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata, apabila anak Adam manusia itu membaca Al-Quran, kemudian pas ayat sajadah, pas sajadah, kemudian sujud. Seperti tadi ya, sujud. I'tazala syaitanu ya bagi. Setan meninggalkan orang yang sujud tadi ya bagi sambil menangis. Yaqulu ya wailahu. Dalam riwayat lain, ya waili, celaka saya. Celaka saya. Kenapa iblis atau setan mengatakan saya celaka, saya celaka? Umira benu Adam bisujudi fasajada falahul jannatu. Anak Adam, manusia, diperintahkan sujud, kemudian sujud, maka baginya surga. Wa umirtu bisujudi fa'abaitu falyanar. Aku diperintahkan sujud, tapi aku membangkang, maka bagiku adalah neraka. Yang perlu dikaji dari hadis ini, ada jannah, ada neraka. Sujud kita itu sering merasakan jannah apa neraka? Sujud yang jannah adalah sujud yang enggan bangkit duduk. Tapi kalau sujud nar, itu sujud yang rasanya kepingin selesai. Kalau gitu sujud kita itu sering jannah apa sering nar? Atau sering nur apa nar? Apa nur nar? Ya Allah. Tadi ketika sholat isya itu rasanya enggan bangkit dari sujud. Wasjud waqtar. Sujudlah dan dekatkan hati jiwa kita dengan Allah. Kalau sudah dekat, akrab, karib, wa inni qarib, wa nahnu aqrabu. Bagaimana agar sujud kita itu akrab dan karib dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata kuncinya adalah sir, sabar, ikhlas, ridha. Kalau menurut Mu'ad bin Jabal, insi, ilmu, niat, ikhlas, sabar. Sabar, ikhlas. Mari kita evaluasi sujud kita. Apakah ada sabarnya? Kalau ada sabarnya, innallaha ma'as shabirin. Siapa yang sujudnya itu dengan kesabaran, tumaknina, ikhlas, dan sujudnya itu betul-betul niat sujud, takarrub, mendekati Allah. Siapa yang ingin dekat dengan Allah, maka akan didekati. Sujud kita itu biasanya tidak ada visi dan misi. Kenapa kamu sujud? Terus pokoknya aku sujud. Kenapa kamu sujud? Karena saya ingin mendekati Allah yang Maha Dekat. Sama-sama sujudnya, serupa tapi tidak sama. Innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung kepada niat. Banyak orang sujud tidak ada niat. Banyak orang sujud tanpa iman. Banyak orang sujud tidak ada sabar.
sudah diterangkan Allah untuk menambah kualitas sujud kita yang menjadikan iblis setan tadi nangis, setan tadi ya begi dan i'tazala, setan itu meninggalkan. Nah sekarang ada pertanyaan, ketika orang sujudnya tergesa-gesa, kira-kira setannya lari apa semakin bersemayam? Nur, nar. Kalau nur, jannah. Sujudnya itu ada dinginnya, ada sakinahnya, connect, nyambung. Tadi orang yang sujudnya itu connect akan mengalir doa yang bukan dari pikiran. Rasulullah bersabda, ma yakunu aqrabul abdi min rabbi bahwa sajidun fa'aksiru doa. Semoga jenengan tidak bosan dengan hadis ini. Kalau bosan berarti belum satu channel dengan Rasulullah. Tidak ada keadaan yang paling dekat dengan Allah kecuali sujud. Kalau sujudnya itu sudah dekat dengan Allah, fa'aksiru doa, maka akan muncul doa yang bukan dari pikiran. Analognya gampang. Kalau seseorang itu sudah dekat dengan kekasih, pasti muncul obrolan yang bukan dari pikiran, tapi dari getaran jiwa yang mengalir begitu saja, yang tidak bisa diputus. Saya ini sujud Ustaz, tapi nggak mengalir. Maksudnya itu sujud tapi belum ada aliran obrolan yang mengalir begitu saja. Berarti sujudnya Mas Wandi belum liqa, belum ketemu, belum tawajuh. Sujud kita itu harus betul-betul tawajuh. Ini wajah tu wajiyah. Wajah kita betul-betul menghadap kepada Allah, bukan sekedar ketika berdiri. Justru wajah kita betul-betul menghadap kepada Allah adalah ketika sujud. Kalau sujud kita itu betul-betul menyatu dengan Allah, maka wajah kita tidak ada. Lihat orang sujud itu, imam dan makmum, wajahnya sudah tidak ada. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah kita itu seakan-akan tidak ada. Yang ada hanya wajah Allah yang kekal. Orang sujud itu wajahnya dipanakkan. Wajah ini kan yang biasanya suka tampil dan selfie. Wajah ini kan yang biasanya suka sombong. Yang nggak sombong itu kan gara-gara wajahnya elek. Ya. Orang ketika sujud antara yang cakep dan yang jelek sama nggak? Sama, karena Allah berkata, wajahmu tidak ada artinya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Oke, di hadapan manusia wajah kita berarti, dihormati dan tidak, disanjung dan tidak. Disanjung dan diejek kan gara-gara kadang itu wajah. Tapi di hadapan Allah wajah itu tidak ada artinya. Yang diterogoh, yang ditembus adalah walakin yanzuru ila qulubikum. Kalau begitu, sujud kita itu punya wajah, punya hati, apa nggak punya hati, nggak punya wajah? Siapa itu? Genderuwo. Ngerti nggak gitu itu? Ini kan syariat itu kan luar biasa. Ini wajah tu wajiyah lillazi fataras samawati wal ardh. Ini sesungguhnya aku, wajahku adalah wajahku. Pelan-pelan. Orang yang ngelamun punya wajah nggak? Lihat. Nggak punya. Seakan-akan wajah tapi tidak punya wajah. Orang ngelamun itu punya pandangan enggak? Kosong. Wajahnya kosong enggak?
kosong. Ya Allah, semoga paham. Wajahnya saja kosong, matanya saja pandangan kosong, apalagi hatinya kosong. Kalau gitu apa Bu Edi? Mayit ini. Mayit yang lagi sholat. Nah ini parahnya mayit yang lagi sholat menyolati mayit. Akhirnya mayitnya tanya, sing sholat iki sapa? Ya Allah, ya kan. Hadis ini memberikan informasi yang menggembirakan bahwa ketika kita sujud, betul-betul sujud, maka setan itu lari dan menangis. Ya. Sebaliknya ketika sujud kita itu masih enggan hatinya dan jiwanya, berarti masih ada iblis, ada setan. Jangan dikira orang yang sujud pasti sujud. Nanti dulu. Jangan dikira orang yang baca Al-Quran pasti baca Al-Quran. Jangan dikira orang yang zikir pasti zikir. Allah itu melihat hati, inti, esensi, ruh. Intinya itu, isinya yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya. Buktinya nanti ketika kita pulang kepada Allah, rohani apa jasmani? Rohani. Yang jasmani dari tanah. Falsafah sujud itu kayak gitu. Jasmani dari tanah kembali ke tanah. Rohani yang dari Allah, harapannya itu bisa kembali kepada Allah. Jadi orang sholat itu latihan innalillah. Orang haji dan umroh itu juga latihan innalillah. Sampai bajunya disuruh nyopot semua, ganti kain ihram. Kain ihram itu kan melambangkan kain kafan. Ibu-ibu disuruh pakai kain itu kan bab kefitrahan dan kembali. Nah sekarang karena modis, itu rukuhnya itu warna-warni, dan ketika takbir itu kelihatan burung gagak. Akhirnya yang di belakang rukuhnya senep dan semaput gara-gara. Luar biasa. Saya kemarin bilang kepada Umi, saya katakan orang haji disuruh keluar al-hajju Arafah. Haji itu kan wukuf di Arafah. Siapa yang hajinya reguler plus uroda wajib dari kita. Gak peduli. Allah tidak peduli, tidak melihat itu. Keluar harus ada di padang Arafah. Dulu kan tidak ada tenda ya, bisa dibanding. Nah sekarang tendanya itu beda antara reguler sama plus. AC-nya gede-gedean. Kemudian tendanya itu Masya Allah. Jadi inti daripada ibadah terkadang itu tidak sampai, betul. Inti daripada ibadah tidak sampai. Terus sekarang itu tawaf dan sa'i ada kursi elektrik. Sekarang dulu Siti Hajar menggos-menggos, betul. Sekarang keramiknya mulus, AC-nya. Jadi apa yang menjadikan ibadah itu berkesan? Nilai perjuangannya. Nilai perjuangannya. Nilai keringat keluar berdarah-darah. Itu yang menjadikan kenikmatan. Nah sekarang kita kan maunya ibadah serba instan, kemudian untungnya tunai, pahalanya tunai. Saya kepingin terkenal instan, gak ada perjuangan. Semoga paham. Yang menjadikan nikmat itu bukan pada ibadah, tapi sejauh mana perjuangan ibadah itu. Ketika kami sa'i, Abarito, Bunda Hafid, ketika kami sa'i, ya gak nutut dengan ibadahnya, siapa nggak nutut.
nggak nutut. Kalau kita mau ngejar imannya Siti Hajar, sedangkan Siti Hajar ketika itu adalah lembah dengan lembah, bukit dengan bukit, betul nggak? Panasnya ada, nggak nutut, nggak sebentar. Masuk. Kira-kira khusyuk kita dengan Rasulullah masih jauh, masih jauh. Makanya kita jangan berkata khusyuk, tapi thoriqatul khusyuk, berjalan menuju khusyuk. Kita itu berjalan terus. Kenapa? Karena ujian yang dialami Rasulullah sebelum Isra Mi'raj itu kan wafat itu Siti Bajidah sama pamannya itu. Ya Allah, masih apa? Mari kita evaluasi. Kalau begitu sujud kita dengan sujud Rasulullah itu masih jauh nggak? Jauh sekali. Jauh sekali. Kemarin saya bilang kepada Mas Yudin ketika sholat asar itu enak, ketika dipanggil doa Subhana Rabbiyal Maha Suci Tuhanku yang maha tinggi dan terpuji. Jangan lihat gunung itu tinggi gak? Jawabnya tinggi, karena nggak naik. Laut itu dalam apa enggak? Dalam, karena nggak pernah nyebur. Beda dengan orang yang barusan kelelep kena arus laut, bilangnya itu pasti beda. Jangan ngomong tinggi, pendaki gunung juga bilang tinggi. Sama-sama kata-katanya tinggi, tapi kedalamannya beda. Orang yang tahu daripada intisari ruku dan sujud utul ilma. Makanya ketika sholat kita itu betul-betul sholat, maka akan utul ilma, akan dikaruniai pemahaman-pemahaman di balik syariat. Kenapa sih kok disuruh ruku? Kenapa kok disuruh sujud? Kalau sudah ketemu jawaban kenapa dan tahu, semakin yakin kepada Allah. Iya. Kalau semakin yakin kepada Allah, tandanya kan semakin takut asal-asalan sujud. Karena ketidaktahuan inti daripada sujud, maka dia meremehkan sujud. Ya, semua disuruh sujud kepada Adam, malaikat itu sujud, kecuali iblis aba wastakbar. Perhatikan kata aba wastakbar. Aba itu artinya enggak, wastakbar itu artinya sombong. Jadi iblis itu menyombongkan dirinya, ana khairu minhu, saya itu lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam itu diciptakan dari tanah. Jadi kalau sujud kita itu enggak berlama-lama ngelempro bersujud di hadapan Allah, kembali kepada asa, berarti keapian iblis itu masih melekat. Jadi untuk membedakan apakah dia manusia dan iblis itu pada sujud. Ya Allah, semoga paham. Saya ulangi lagi, apakah kita ini manusia atau iblis? Sebagai barometernya adalah di sujud itu. Karena di sujud itu puncak daripada zat wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali menghamba. Menghamba yang betul-betul menghamba itu adalah sujud. Sujud itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan menunggu nanti mati. Jangan-jangan nanti ketika panggilan mati kita masih jahiliyah, gak pinter, maksudnya gak kenal Allah.
Justru ketika belum panggilan mati, yang perlu kita pelajari panggilan Allah ketika sholat, panggilan Allah ketika umroh dan haji, panggilan Allah ketika menuju pintu kebaikan-kebaikan. Jadi dari situ kita sudah tahu tempat kembali kita. Logikanya begini, sekarang saja di dunia nggak kenal Allah, apalagi nanti ketika mati dan di akhirat. Wong sekarang saja. Sebentar, ini sebagai latihan logika. Jenengan ini masih hidup nggak? Hidup. Nah, masih hidup ini sering kenal Allah apa tidak kenal Allah? Gak usah dijawab. Tidur, kenal Allah apa nggak kenal Allah? Oh, tambah-tambah sakaratul maut. Oh. Terus nanti di akhirat tambah. Ini logika. Betul ya? Sekarang kita masuk. Di dalam sholat kita mulai takbir salam itu ingat Allah apa selain Allah? Selain Allah. Di luar sholat selain Allah. Tidur selain Allah. Sekarang selain Allah. Terus sekarang mimpi nanti di akhirat kenal Allah dari mana? Makanya ada ayat faman kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang sekarang itu buta, tidak kenal Allah di dalam sholat, di luar sholat, di dalam hidupnya, wa huwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat itu akan lebih buta. Wa adallu sabila, bahkan tersesat. Masuk. Sholat kita ini sering nyambung apa tersesat? Kita nggak berani ngerti itu apa. Sering connect apa belakang kemana-mana juga ya. Berarti kan sholatnya tidak kenal Allah. Orang yang sholatnya itu betul-betul sholat kan seharusnya semakin kenal Allah. Saya ini disuruh sujud ternyata begini-begini, kan semakin kenal. Saya disuruh ruku, oh maksudnya begini-begini, semakin kenal kan. Nah anehnya kita ini berulang-ulang sholat, ketika ditanya kamu setelah sholat dapat apa? Coba ini. Kamu tadi ruku dapat apa? Kamu tadi sujud dapat apa? Gak tahu. Siapa orang yang gak tahu? Lihat saya. Siapa ya yang ngaji di pondok? Picek. Apa itu kan picek? Buta itu. Buta. Ngaji mulai itu buta nggak? Mulai. Foto aja. Foto aja. Allah Akbar ya Allah. Jujur aja, sholat kita itu kan kurang melek. Betul nggak? Kadang itu melek matanya, hatinya masih merem. Dengan pernah nggak dibangunkan sholat tahajud? Itu biasanya kan duduk sebentar, si balenor Mas Wadi kayak waktunya, si tahajud loh Pak. Iya kan, bahasa si tahajud turun cakep, itu kan gitu kan. Iya kan, itu lah mengkonekkan jasmani dan rohani, si tahajud turun cakep kan gitu. Ya Allah, jangan sholat kita gitu. Ya Allah, si tahajud turun cakep. Astagfirullah ya Allah. Mari, kalau kita bersedia sholat kita itu dipotret oleh Al-Quran dan hadis, ya Allah yakin insya Allah sholat kita itu akan sifaul, sembuh sholat kita itu. Kalau kita fair dan jujur kepada Allah, setelah tahu bahwa potret sholat saya seperti ini, saya ingin ya Allah merubah dan berubah ya Allah. Dituntut nggak? Dituntut? Dituntut nanti perlahan. Mulai takbir sampai salam, ya Allah saya ingin benar-benar sholat ya Allah.
Dituntut dan nanti itu setapak demi setapak. Itu yang paling dibenci sama setan, itu menghidupkan rohani kita ingin berubah. Ya Allah ya Karim, mari kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil kita itu mohon bimbingan Allah. Jangan sampai nanti ketika kita menghadap kepada Allah dalam keadaan buta, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita tingkatkan kesadaran kita bahwa sholat itu adalah inna lillahi itu kembali kepada Allah. Inna lillahi, latihan mengenal Allah. Bagaimana kita nanti mengenalkan Allah kepada anak cucu kita? Wong kakek neneknya gak kenal, berarti kan mengajarkan kesesatan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya, ya Allah. Wa akhrijna minaz zulumati ila nur, wa akhrijna minaz zulumati ila nur. Keluarkan kami dari kegelapan. Sholat yang gelap, ya Allah, menjadi sholat yang bercahaya. As-sholatu nurun, sholat adalah cahaya. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya, ya Allah. Astagfirullah, ya Allah. Istighfar ya Allah, ya Allah. Hanya ampunanmu dan kasih sayangmu, ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan kami disiksa dengan siksaan sholat yang lalai, sholat yang salah. Kami berusaha untuk menyempurnakan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ajari kami sujud yang benar-benar sujud, ya Allah. Wasjud waqtarib. Ajari kami sujud yang enggak bangkit duduk, ya Allah. Wa yarfa'u ra'sahu anha hatta yarqa. Ajari kami wasjud waqtarib, sujud yang dekat, karib, akrab dengan Allah. Ya Allah, yang hadir live di pondok dan online, ya Allah, jadikanlah kekasih pecinta sholat, rukuk dan sujudnya yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Yang rukuk dan sujudnya itu ada visi dan misi ingin ketemu, mencari karunia dan ridha Allah. Masuk warka'u ma'arraqi wasjud waqtarib. Ajari rukuk yang betul-betul rukuk, sujud yang betul-betul sujud, yang menjadikan setan lari dan menangis. Nah, doakan anak cucunya, suami istri. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a
kita rupiah. Lebih dalam lagi, ya dengan terami kajian ini ya Allah, dengan terami Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doanya Nabi Isa, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, wahai Tuhan kami, turunkan hidangan dari langit, hidangan sholat yang indah, kajian Al-Quran yang indah, hidangan samawi, ma'idatan minas sama. Rasakan ma'idatan minas sama, hidangan surgawi, ma'idatan minas sama. Takunu lana indah li awalina wa akhirina, yang dengan hidangan itu kami bahagia bersama anak cucu kami, teman-teman kami. Wa ayatan hingga bukti kekuasaan Tuhan. Warzuqna wa anta khairul raziqin. Berikanlah kami rezeki ini, Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Warzuqna wa anta khairul raziqin. Rasakan pesan-pesan. Nah, ini ada doa anak yatim. Ya Allah, ya Allah, kumpulkan dan kasihnya bangga anak yatim itu apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wallahu la syarika. Dengan barokah anak yatim ya Allah, kami bersama teman-teman kami jangan panggil kebaik-Allah. Ya Allah, maafkan amal kami yang belum ikhlas. Ada riya, ada sombong. Rasakan masuk. Maafkan sujud kami yang abah wastabah. Masih ada sifat-sifat keiblisan ya Allah SWT. Dideteksi sama Allah. Bersihkan ya Allah keiblisan kami dalam sholat, zikir, membaca Al-Quran, ibadah. Baik, kesimpulan, ibadah itu belum tentu ibadah, tapi masih ada keiblisan yang tidak disadari. Iblis itu ibadah, makrifat, jatuhnya gara-gara disuruh sujud gak mau. Perhatikan, jatuhnya gara-gara disuruh sujud gak mau. Berarti orang yang tidak mau sujud temannya. Teman itu kalau lama tidak terasa. Ya Allah, perhatikan, hanya nur ala nur, cahaya di atas cahaya, mampu mendeteksi keiblisan, mampu mendeteksi keiblisan, kesirikan, kesirikan ibadah, kesirikan amal, kesirikan hati itu. Bukan serta-merta kemudian menyembah patung dari batu di tempat itu, tapi berhala-berhala selain Allah yang ada di dalam hati ini yang tidak sering terdeteksi. Ya, kira-kira antara virus dengan scannernya buat mana ya? Coba yuk Pak Sigit, buat mana kira-kira? Terus lama mana? Senior mana? Iblis dan malaikat itu lebih senior daripada Adam. Nabi Adam itu makhluk baru.
tiba-tiba disuruh sujud kepada Nabi Adam. Allah ingin ngetes. Hati-hati loh faktor senioritas. Hati-hati faktor senioritas itu juga sering menjadi berhak. Ya, ada pelajaran rendah hati. Jadi kalau diingatkan anak itu mau apa nggak mau, senior. Lihat kalau celotehan anak itu kita terima dengan dingin rendah hati, masukkan nggak? Iya. Hidayah petunjuk dari Allah. Ya. Semakin kita terima dengan ikhlas, besok akan datang lagi. Dan insya Allah guru kita adalah anak kita. Kok kayaknya dengan kurang yakin? Yakin? Kalau misalnya guru kita, anak kita itu lebih bangga, apakah lebih bangga orang lain menjadi guru kita? Iya. Kenapa anak kita belum menjadi guru kita? Karena kita menutup diri. Betul ya? Terkadang perubahan anak itu adalah aplikasi doa kita yang sekian tahun, tapi kita tidak tahu karena tidak membuka diri. Tidak membuka diri, kasih masukan anak begini ya Allah. Kesadarannya adalah apa yang terjadi adalah digerakkan Allah. Anak itu berucap juga digerakkan Allah sebagai teguran, sebagai pelajaran. Istri kita jadikan alam semesta itu sebagai buku bacaan, teguran, tazkirah, sebagai peringatan. Siap untuk open hand, membuka diri? Siap ya? Wah, apa ini? Ya Allah ya Karim. Nanti akan sadar bahwa Allah itu multi hidayah, dan hidayahnya itu hidup dari manapun, kapanpun, segala penjuru. Ketika kita open, membuka diri, ya Allah itu akan men-scanner virus-virus kita yang tidak tahu menjadi tahu. Sudah tidak tahu, dikasih tahu. Ya Allah ya kan. Sudah nggak tahu, dikasih tahu itu ya. Ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan bisikan yang paling peka adalah sujud. Sujud itu keadaan yang paling rendah, berbisik, sangat peka, dan kita bisa berbisik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisikan Allah, ilham atau petunjuk itu hanya bisa didengar oleh orang yang hatinya rendah dan orang yang hatinya open, membuka diri. Ya Allah, membuka diri. Ketika kita membuka diri, kemarin sudah kami jelaskan, pasien kepada dokter saja membuka diri, pasien kepada psikolog sama psikiater membuka diri. Tapi anehnya ketika mulai takbir sama salam kok tidak membuka diri. Belum dibuka itu. Dokter, psikiater kan akan susah ketika pasiennya tidak membuka diri. Ketika anak itu ketakutan diimunisasi atau divaksin, nyuntiknya susah. Tapi ketika ikhlas, ya nggak sakit. Jadi sholat kita sekian tahun itu menyakitkan karena bayang-bayang kita yuwaswisu jauh suwe-suwe kan rukumu sepi. Orang itu sujud lama-lama. Kenapa? Itu yuwaswisu Nanti kalau sujud kita itu betul-betul disuntik oleh Allah, maka iman, aman, wa amanahum min khauf. Nah kita ini kan sering divaksin sama setan. Sering divaksin sama setan, nggak pernah divaksin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah divaksin sama Allah,
wa'bud rabbaka hatta yahtiyaka yakin, otomatis wa amanahu min khawf, beribadahlah sampai Allah menurunkan keyakinan. Ketika keyakinan itu divaksin oleh Allah, wa amanahu min khawf, khawfnya, takutnya, cemasnya menjadi aman. Ada iman, aman, imun, ini yang paling mengerikan, eman. Sedekah eman, sholat suwe, sujudnya eman. Ya Allah, semoga itu waktu jahat aku wazaqal batin innal batila kana zahuqa. Biarkan Allah yang menyembuhkan penyakit-penyakit kita lewat Quran dan hadis. Itu obat yang sudah tidak ada tandingannya. Quran, hadis itu obat yang tidak ada tandingannya. Coba kita belajar setiap membuka Al-Quran, setiap membuka hadis itu silakan obat. Dan ketika ada hadis, ada ayat yang tentang munafik, tolong jangan dilemparkan kepada tetangga atau orang lain. Itu saya, ya. Sujud yang asal-asalan itu saya, ya. Kita kan sering membaca ayat kalau nggak enak dilemparkan ke teman. Itu pada waktu itu munafik. Tidak pernah dilemparkan kepada diri kita, berarti kan nggak open, tidak membuka diri. Silakan setiap membaca Al-Quran itu membuka diri, nanti akan ketemu jawaban masalah kita. Siap di-scanner? Ya, siap di-scanner oleh Al-Quran, siap di-scanner oleh sholat. Karena di situ adalah sumber obat yang mujarab, yang sudah tidak ada obat yang mengalahkan Al-Quran dan sholat. Makanya disebut wala zikrullahi akbar, sholat itu zikir yang paling akbar, obat yang paling akbar, Al-Quran juga obat yang paling akbar. Pertanyaannya, kenapa sekian tahun kok tidak mengobati? Tidak obat. Tidak obat. Insya Allah pulang akan teringat-ingat, tidak obat. Ibu-ibu setelah ini beli obat, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa iman? Ada pelajaran rendah hati. Jadi kalau diingatkan anak itu mau apa enggak mau? Senior. Lihat kalau celoteh anak itu kita terima dengan dingin rendah hati. Masukkan enggak? Iya. Hidayah petunjuk dari Allah. Ya. Semakin kita terima dengan ikhlas, besok akan datang lagi. Dan insya Allah guru kita adalah anak kita. Kok kayaknya dengan kurang yakin? Yakin? Kalau misalnya guru kita anak kita itu lebih bangga, apakah lebih bangga orang lain menjadi guru kita? Iya. Kenapa anak kita belum jadi guru kita? Karena kita menutup diri. Betul ya? Terkadang perubahan anak itu adalah aplikasi doa kita yang sekian tahun, tapi kita tidak tahu karena tidak membuka diri. Tidak membuka diri. Kasih masukan anak begini ya Allah. Kesadarannya adalah apa yang terjadi adalah digerakkan Allah. Anak itu berucap juga digerakkan Allah sebagai teguran, sebagai pelajaran. Istri kita jadikan alam semesta itu sebagai buku bacaan, teguran, tazkirah, sebagai peringatan. Siap untuk open hand, membuka diri? Siap ya? Wah, apa ini? Ya Allah ya Karim. Nanti akan sadar bahwa Allah itu multi hidayah, dan hidayahnya itu hidup dari manapun, kapanpun, segala penjuru. Ketika kita open, membuka diri, ya Allah itu akan men-scan
men-scanner virus-virus kita yang tidak tahu menjadi tahu. Sudah tidak tahu, dikasih tahu, ngeyel. Ya Allah, ya kan? Sudah nggak tahu, dikasih tahu itu ngeyel. Ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan bisikan yang paling peka adalah sujud. Sujud itu keadaan yang paling rendah, berbisik, sangat peka, dan kita bisa berbisik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisikan Allah, ilham atau petunjuk itu hanya bisa didengar oleh orang yang hatinya rendah dan orang yang hatinya open, membuka diri. Ya Allah, membuka diri. Ketika kita membuka diri, kemarin sudah kami jelaskan, pasien kepada dokter saja membuka diri, pasien kepada psikolog sama psikiater membuka diri. Tapi anehnya ketika mulai takbir sampai salam kok tidak membuka diri. Gak belum dibuka itu. Dokter, psikiater kan akan susah ketika pasiennya tidak membuka diri. Ketika anak itu ketakutan diimunisasi atau divaksin, nyuntiknya susah. Tapi ketika ikhlas, ya nggak sakit. Jadi sholat kita sekian tahun itu menyakitkan karena bayang-bayang kita yuwaswisufi sejak suwe-suwe kan rukumu sepi. Orang itu sujud lama-lama, kenapa? Itu yuwaswisufi sujudnya. Nanti kalau sujud kita itu betul-betul disuntik oleh Allah, maka iman, aman, wa amanahu min khauf. Nah kita ini kan sering divaksin sama setan. Sering divaksin sama setan, nggak pernah divaksin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah divaksin sama Allah, wa'bud rabbaka hatta yahtiyaka yakin, otomatis wa amanahu min khauf. Beribadahlah sampai Allah menurunkan keyakinan. Ketika keyakinan itu divaksin oleh Allah, wa amanahu min khauf, khaufnya, takutnya, cemasnya menjadi aman. Ada iman, aman, imun. Ini yang paling mengerikan, iman. Sedekah iman, sholat suwe, sujud iman. Ya Allah, semoga itu waktu jahat aku wazaqal batil innal batila kana zahuqa. Biarkan Allah yang menyembuhkan penyakit-penyakit kita lewat Quran dan hadis. Itu obat yang sudah tidak ada tandingannya. Quran, hadis itu obat yang tidak ada tandingannya. Coba kita belajar setiap membuka Al-Quran, setiap membuka hadis itu silakan obat. Dan ketika ada hadis, ada ayat yang tentang munafik, tolong jangan dilemparkan kepada tetangga atau orang lain. Itu saya, sujud yang asal-asalan itu saya. Kita kan sering membaca ayat kalau nggak enak dilemparkan ke teman. Itu pada waktu itu munafik. Tidak pernah dilemparkan kepada diri kita, berarti kan nggak open, tidak membuka diri. Silakan setiap membaca Al-Quran itu membuka diri. Nanti akan ketemu jawaban masalah kita. Siap di-scanner? Ya, siap di-scanner oleh Al-Quran, siap di-scanner oleh sholat. Karena di situ adalah sumber obat yang mujarab, yang sudah tidak ada obat yang mengalahkan Al-Quran dan sholat. Makanya disebut wala zikrullahi akbar. Sholat itu zikir yang paling akbar, obat yang paling akbar. Al-Quran juga obat yang paling akbar. Pertanyaannya, kenapa sekian tahun kok tidak mengobati? Tidak obat. Tidak obat. Insya Allah pulang akan teringat-ingat, tidak obat. Ibu-ibu setelah ini beli obat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.